Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Semoga kita semua semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang menulis cerpen berdasarkan pengalaman kalian sendiri-sendiri. Kira-kira siapa yang pernah menulis cerpen sebelumnya? Wah, ada yang sudah pernah ya, dan ada yang belum. Kamu sudah? Bagus. Artinya nanti kita akan belajar menulis cerpen bersama-sama ya. Sangat beragam ternyata. Nah, kalian semua ini kan pasti punya pengalaman yang menarik. Nah, pengalaman itu nanti bisa kita ubah menjadi cerpen. Misalnya pengalaman menyedihkan, pengalaman yang lucu, pengalaman yang menyenangkan, bahkan pengalaman yang berkesan yang pernah kalian alami. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian mampu menulis cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun, struktur, dan kaidah kebahasaan, lalu mempublikasikannya di media digital atau media sosial. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Adakah yang tahu unsur-unsur cerpen? Ada yang sudah pernah mempelajari unsur-unsur cerpen? Ya, sebutkan. Betul, ada tema, tokoh, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan lain sebagainya. Baik. Cerpen adalah cerita yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh dan biasanya itu hanya berfokus pada satu konflik. Sebagai suatu karya sastra, cerpen itu tidak hanya terlepas dari unsur-unsur yang membangun dari dalam intrinsik maupun dari luar yang disebut ekstrinsik. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu terdiri dari atas berbagai aspek yang ada unsur intrinsik, yaitu tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Ada 7. Tema adalah pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Jadi tema itu mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah cerita. Untuk memahami tema, kalian semua harus membaca cerita itu dengan cermat. Nah, di dalam tema bisa bersifat tersurat maupun tersirat. Lalu selanjutnya ada alur. Alur itu juga bisa disebut dengan plot, yaitu adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga membentuk suatu kesatuan. Dan alur itu ada alur maju, alur mundur, alur campuran, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada latar. Latar itu bisa disebut dengan setting yang meliputi keterangan tempat, waktu, betul, dan suasana. Yang keempat ada tokoh dan penokohan.
Tokoh adalah orang yang dihadirkan dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan, dan berdasarkan peranannya dalam suatu cerita, tokoh itu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak baik dan jadi idola pembaca. Lalu ada juga tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi penentang cerita, tokoh yang jahat, bisa disebut seperti itu. Lalu ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau tokoh pendukung, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Jadi tokoh tritagonis itu penengahnya. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Penulis menentukan terlebih dahulu sudut pandang yang digunakan. Nah, hal ini supaya pembuatan cerita bisa konsisten dan terarah. Nah, jenis-jenis sudut pandang itu ada dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang yang dimaksud adalah sudut pandang orang pertama, maksudnya itu seperti tokoh aku menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa terjadi dan tingkah laku yang dialami tokoh tersebut. Tokoh aku bisa menjadi pusat perhatian dari jalannya cerita tersebut. Lalu untuk sudut pandang orang ketiga, nah artinya pengarang tidak terlibat dalam cerita yang ditulisnya. Seperti itu. Pengarang hanya sebagai pencerita dan menyebut pelaku utama dengan sebutan dia. Nah, lalu ada amanat. Pasti kalian tidak asing kan dengan kata amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, amanat merupakan pemecahan suatu tema yang mencerminkan pandangan hidup pengarang. Lalu yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang untuk mengungkapkan gagasan melalui bahasa yang digunakannya. Baik, selanjutnya kalian buka halaman 60. Perhatikan dan coba kalian baca, nanti akan ibu tanya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit aja, karena kan ceritanya cuma sedikit. Ya, silakan dibaca. Sudah selesai anak-anak? Baik. Silakan. Tadi apa tema dari cerita tersebut? Cerita yang sudah kalian baca tadi temanya apa? Ya, betul. Kasih sayang anak kepada ibu. Bagus sekali. Nah, kalau begitu, apa konflik yang terjadi dalam cerita itu? Mas Andre bisa menjawab? Ya, betul. Konfliknya ada di dalam batin Dina, antara keinginannya membeli sepatu untuk diri sendiri atau membelikan sepatu ibunya, keinginan membahagiakan ibunya. Betul. Nah, sekarang buka LKPD kalian di bagian pertama.
Sudah dibuka semuanya? Ya, Ibu tunggu, silakan dibuka. Nah, di bagian LKPD itu kan ada tuliskan kerangka cerpen. Bentar, Ibu tunggu ya, Ibu mau membuka dulu. Susunlah kerangka cerpen sesuai dengan tema yang dipilih berdasarkan langkah-langkah pembuatan cerpen. Lalu yang kedua, buatlah cerpen berdasarkan pengalaman sehari-hari, baik yang dialami sendiri dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun dan langkah-langkah membuat cerpen sesuai yang sudah dipelajari. Nah, cerpen yang ditulis memenuhi syarat cerpen yaitu kurang dari 10.000 kata dan selesai dibaca dalam kurang dari 10 menit. Kemudian fokus pada satu tokoh utama dan mengangkat satu permasalahan penting yang dialami oleh tokoh. Tema diangkat dari kejadian sehari-hari, baik yang kalian alami sendiri atau dari orang lain boleh. Dan juga terdapat salah satu nilai kehidupan yang terkandung pada peristiwa tersebut, entah nilai moral, agama, sosial, atau budaya. Lalu tentukan latar tempat dan latar waktu yang digunakan dalam cerita pendek tersebut. Kemudian susunlah alur cerita dengan memperhatikan 5 tahapan, yaitu pengenalan, kemunculan konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaiannya. Perhatikan gaya bahasa untuk membuat cerita lebih hidup dan gunakan ejaan bahasa atau tanda baca yang baik. Kemudian buatlah kerangka karangan terlebih dahulu sebelum kamu menulis cerita pendek tersebut. Nah, tulisan kalian nanti akan dipajang di kelas dan siswa lain akan menulis resensi berdasarkan cerpen yang kalian buat. Sudah semuanya? Sudah paham? Ingat ya, cerpen yang baik itu fokus pada satu tokoh dan satu konflik. Kalau kalian bingung mau menulis apa, coba ingat-ingat pengalaman lucu, sedih, atau menegangkan yang pernah kalian alami. Itu bisa jadi ide cerita yang bagus. Setelah cerpen kalian selesai, baca kembali dengan teliti, perhatikan tanda baca, ejaan, dan susunan kalimatnya ya. Jika ada bagian yang belum pas, perbaiki agar lebih menarik. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bagus, sekarang sudah selesai semuanya. Sekarang kumpulkan cerpen kalian, nanti kita pilih beberapa karya terbaik untuk dibacakan di depan kelas atau bahkan dipublikasikan di media sosial sekolah. Sudah selesai ya? Baik. Ibu mau bertanya, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah menulis cerpen hari ini? Senang? Sulit? Oh, ada yang sulit, ternyata ada yang kesulitan. Ada yang seru ya? Baik, bagus sekali. Dari kegiatan ini kita belajar bahwa menulis itu bukan hanya soal kata, tapi juga tentang mengungkapkan pengalaman dan perasaan kita.
Sekarang mari kita simpulkan. Mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, boleh, Mas. Mas siapa ini namanya? Mas Dava. Ya, boleh Mas Dava, silakan disimpulkan. Ya, hari ini kita belajar menulis cerpen berdasarkan pengalaman sendiri dengan memperhatikan unsur pembangun dan kaidah kebahasaan. Nah, unsur-unsurnya tadi ada amanat, ada tema, ada latar, tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar cara menulis resensi cerpen teman kalian. Jadi jangan lupa bahwa hasil tulisan hari ini ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Terima kasih atas kerjasama dan kerja keras kalian. Dan semangat kalian juga. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.